Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eris Purnamalia. Saya merupakan orang tua dari Alracelo Kataya Pondra, anak saya yang nomor 1. Saya ada 3 putra dan anak saya yang nomor 1 itu codingnya lesnya di sini. Keseharian saya adalah seorang dokter umum di suatu puskesmas di Sungai Lilin. Kebetulan sekarang saya sedang cuti kuliah kembali di Universitas Udayana Bali untuk mengambil S2 master saya di bidang anti-aging. Keseharian saya selain saya ke puskesmas, saya juga membuka praktek umum di praktek sendiri, klinik sendiri di Sungai Lilin. Dan selain itu juga keseharian saya tetap saya sebagai ibu rumah tangga untuk menjaga anak-anak dan mendidik anak-anak saya. Halo semua para kiddos dan juga para parents dimanapun kalian berada. Kali ini adalah episode pertamanya programnya Kode Kido terbaru. Namanya Parents Talk with Kode Kido dan juga para parents. Nah, edisi kali ini kita mau ngobrol-ngobrolin tentang orang tua yang mempercayai kita Kode Kido ya untuk menjadi tempat anaknya belajar coding. Nah, sebenarnya program ini adalah program terbaru dan kita pengen melihat dari sudut pandang orang tua gitu ya. Kenapa orang tua mempercayai Kode Kido dan kenapa sih orang tua lebih mempercayai untuk misalnya belajar coding. Sedangkan kan kita tahu ya, kita udah banyak banget yang namanya kursus-kursus, misalnya kursus musik, kursus bahasa Inggris dan lain-lain. Tapi ini yang uniknya orang tua yang kita ajak ngobrol itu kita ngomongin soal kenapa memilih coding. Nah, hari ini saya ditemanin salah satu parents ya, namanya Mama Eris ya, Ma ya. Bener ya, Mama Eris ini anaknya namanya Selo. Udah ikut kompetisi kemarin, kita kirim ke Semarang, di Cafe Semarang ya untuk ikutin kompetisi. Dan hari ini kita ngobrol sama mamanya. Halo Mama, apa kabar? Halo Sir, alhamdulillah baik. Baik ya? Ya. Mama Eris jauh loh, dari Palembang tuh 3 jam ya Ma ya? Iya. 3 jam. Jadi kalau ini Palembang ya kurang lebih ya lumayan jauh lah gitu dari Palembang. Jadi spesial buat teman-teman yang nonton, ini spesial buat teman-teman mendapatkan insight dan juga hal-hal yang baru. Ma, boleh diceritain dulu kesehariannya ngapain nih sekarang? Kalau saya kesehariannya, saya sebenarnya bekerja sebagai dokter umum di Puskesmas Sungai Lilin di daerah Mubah. Jadi selain sebagai ibu rumah tangga, saya juga sebagai dokter umum, saya juga buka praktek di rumah dan sembari mengajari anak saya. Oh, dokter, ibu rumah tangga juga ya, jadi gitu juga ya. Berarti Mama basically-nya dokter dong ya? Ya. Dokter dong ya. Nah, ini pertanyaan pertama nih, Mas. Sebelum nanti kita bahas yang banyak hal ya. Pertanyaan pertama yang paling mudah, mungkin saya mau tahu nih, Mama tahu coding itu dari mana sih? Sebenarnya kalau coding itu sendiri sih saya tahu dari suami saya ya. Karena suami saya itu senang sekali dengan komputer. Dia sudah punya channel YouTube sendiri. Jadi dia banyak banget tentang internet dia banyak tahu. Nah, dari situlah karena cari tahu, kebetulan ternyata kemarin kita ketemu nih waktu acara di salah satu mall ya. Nah, segera itu suami saya langsung mendaftarin anak-anak. Berarti dari suaminya yang memang suka dengan teknologi. Iya, benar habis sekali. Itu anaknya ya diikuti juga gitu. Iya, dan kebetulan memang anak saya mau. Nah, ini jadi pertanyaan. Itu memang si Selo dari awalnya memang suka dengan teknologi atau ini ada paksaan sedikit nih, Ma? Oh, nggak ada. Jadi anak saya itu memang dibiarkan dia memilih semuanya ya. Dalam artian mempelajari teknologi, membaca, bermain. Kami tidak pernah memaksakan sesuatu. Nah, dari Celonya sendiri ya, namanya anak-anak zaman sekarang ya, Sir ya. Semua suka yang namanya berbau teknologi. Apalagi anak saya sangat suka. Sangat suka. Iya. Jadi dia memang dari sononya dia suka dengan hal-hal teknologi ya. Makanya dia suka dengan coding gitu ya. Iya. Nah, terus ini kan Mama udah tahu nih si Selo nih suka dengan coding nih. Terus Mama support dong. Oh, sangat support sekali. Sangat support dong. Sangat. Terus lihat dia tahu pada saat kapan nih Mama tahu bahwa si anak ini suka dengan teknologi. Pernah ada kisah atau kejadian gitu nggak?
Kalau kisahnya banget itu ya waktu ini ya, istilahnya waktu dia ngutak-ngatik permainan game gitu ya. Jadi saya taunya dari situ bahwa anak saya kok dia sudah langsung tahu gitu kan. Yang lebih bikin saya tahu lagi ketika waktu awal-awal yang Minecraft itu yang lagi booming. Yeah. Nah, jadi tiba-tiba anak saya tuh tanpa dikasih tahu, tanpa apa, tiba-tiba dia tahu sendiri gitu. Oh, seperti ini. Terus dia mempelajarinya dari YouTube. Jadi gitu. mama kaget lah waktu itu dia belajar sendiri dari YouTube, otodidak, terus tiba-tiba kok bisa gitu ya? Iya. Oh, nah itu ditanyanya kok bisa dia tahu itu dari mana, Ma? Dari YouTube? Dari YouTube pertama kali, tapi belum memperdalam sekali ya waktu. Nah, ketika ketemu dengan kode Kido, nah baru dia memperdalam, baru dia ngerti ini sistemnya. Nah, tahan dulu Ma ya. Itu nanti kita bahas soal kode Kido nih ya. Tapi teman-teman tadi itu salah satu kita ngobrol ini anaknya memang passionate-nya di teknologi gitu. Ini pesannya adalah ya jangan dipaksain juga ya Ma ya. Banyak orang tua juga kadang-kadang kan Ma, anaknya nggak suka yang namanya teknologi. Terus dipaksain gitu ya kan nggak akan jadi ya. Nah itu mungkin juga salah satu tips nih. Mungkin orang tua di rumah yang memang anaknya passion teknologi itu bisa dilihat dari misalnya dia suka main game, suka kayak tadi ya Selonya bisa buat game sendiri kayak gitu. Nah para parents mungkin bisa mendapat hal yang baru nih dari Mama Eris nih. Nah sekarang pertanyaan kedua nih Ma ya. Tadi ada Mama udah singgung sedikit nih soal kode Kido. Terus kita ketemulah ya, berjodoh lah istilahnya ya. Ketemu di salah satu mall, waktu itu ada festival. Nah terus kenapa sih pilih kode Kido, Ma? Kan sekolah coding nih banyak banget ya. Kita tahu ada merek A, merek B, merek C. Kok kepincutnya sama kode Kido gitu? Iya, karena kemarin kan setelah mengikuti festival, kan lama tuh. Aduh, kapan ya kok nggak dihubungin lagi nih? Ini ada lagi nggak nih kelasnya, kelas codingnya? Nah, ternyata sudah cari tahu, ternyata ada kelas codingnya. Nah, pertama kali itu dites dulu nih, Sir, nggak langsung ikut. Jadi dia penempatan kelas dulu. Kenapa saya lebih ke kode Kido? Karena kode Kido ini lebih mengetahui kemampuan dan bakat anak saya sampai di mana gitu loh. Dia bisa mengembangkan dan meningkatkannya lagi gitu. Kayak ini kan anak saya jadi bukannya dari kelas beginner tapi kelasnya advance karena dia melihat kemampuan anak dan mengembangkannya. Dan setelah itu jadi tambah pesat perkembangannya. Oh, jadi dia sekarang jauh lebih asik dong? Iya, jauh lebih passionnya kelihatan banget jadinya. Oh, yes. Ini juga parents harus tahu ya, kita kode Kido itu nggak nempatin anak-anak tuh masuk ke levelnya junior semua gitu ya. Beginner semua. Ini contoh-contohnya kayak Selo ya. Selo itu kemarin emang anaknya pinter banget. Dia juara di salah satu festival coding yang kita buat di mall ya Maya. Saat itu dia juara ya. Celo juara, terus makanya dia juara kita kirim dari Kode Kido Palembang ke Gikofest nasional, tingkat nasional. Nah kita itu masukin anaknya itu sesuai levelnya pada saat dia di trial pertama kali. Kita lihat ini anak udah bagus, nggak perlu belajar yang basic, dia udah harus masuk ke yang advance. Nah hari-hari ini Selo udah belajar kurikulum yang advance. Nah kita akan banyak kirim dia juga nih, nanti banyak kompetisi yang akan kita kirim juga. Untuk kompetisi WIC dan lain sebagainya kita akan kirim juga untuk mewakili Kode Kido. Nah ini pertanyaan ketiga, ini udah tadi ngomongin kenapa pilih coding, terus kenapa pilih Kode Kido nih Ma. Nah Mama pernah nggak kepikir apa sih, Mama pernah kebayang nggak apa perbedaan Selo waktu dia belum kenal coding sampai dia sudah belajar coding tuh dari sisi karakter ya Ma ya? Ada perbedaan nggak sih Ma? Atau misalnya dia, setelah dia belajar coding, kok dia pola pikirnya jauh lebih cepat ya? Atau problem solvingnya tuh jalan banget. Pernah nggak ngelihat perbedaan? Ada nggak? Ketemu nggak? Kalau perbedaan yang signifikan sih nggak begitu kelihatan, tapi memang semenjak dia coding ini dia lebih lebih terarah gitu belajar komputernya, belajar internetnya lebih terarah. Biasanya kan anak-anak tuh kan hanya melihat internet itu kan untuk apa sih, TikTok dan sebagainya ya anak-anak zaman sekarang ya. Tapi kalau untuk Selo sekarang dan anak-anak saya yang lain juga, semenjak Selo masuk di Kode Kido ini dia lebih terarah gitu. Sukanya kalau misalnya nonton YouTube dan sebagainya, dia sistem-sistem program-program untuk membuat game gitu. Jadi lebih terarah dan lebih edukatif ya anak saya. Enggak milih. Kalau kita kan YouTube nonton film anak-anak gitu ya. Dia enggak lagi, dia udah waktu dia buka YouTube dia udah tahu gua harus nonton yang bikin game gimana. Iya, begitu. Jadi sekarang lebih terarah gitu. Kalau jadi kelihatan banget passionnya gitu. Dia, perkembangan dia kalau untuk membuat itu udah suka. Ini calon-calon programmer. Saya bilangnya gini mah,
setiap anak kan mau belajar coding nggak harus jadi programmer toh, bener ya? Ini kan banyak orang ngomong nanti kalau belajar coding harus jadi programmer. Enggak, sebenarnya anak-anak ini kita ngajarin future skill mah. Nih, nah itu kan ada World Economic Forum tuh bilang ya, ada 10 teknik yang dimana masa depan tuh dibutuhkan. Salah satunya adalah ya coding, infrastruktur, creative thinking dan lain-lain itu kan diajarin lewat coding. Nah ini Selo ini salah satu ya anak yang dimana orang tuanya mendukung Selo dan memberikan kompetensi untuk masa depan. Nah itu tadi teman-teman parents udah lihat tuh ya, dari yang biasanya buka komputer mungkin nonton film atau main gitu ya, sekarang dia menjadi kreator. Seorang kreator masa depan gitu ya, untuk masa depan. Nah ini pertanyaan keempat Mas, sebelum pertanyaan tutup. Ada rencana nggak sih, nanti ini kan Selo masih kecil nih, kedepannya apakah nanti dia dimasukin ke kampus atau kuliah yang benar-benar ke teknologi gitu, atau justru nanti ya terserah Selo aja lah, gimana menurut Selo yang bagus gitu? Kalau saya sih, kalau soal cita-cita, soal masa depan, saya 100% mendukung keinginan dan kemampuan anak saya. Jadi di bidang apapun, kalau dia suka, dia mampu, saya dukung. Termasuk teknologi ya, apalagi teknologi nih. Zaman sekarang apa sih yang nggak pakai teknologi ya, Sir ya? Yes. Semua memakai. Jadi kalaupun memang ke depannya dia pengen masuk ke universitas atau jurusan yang benar-benar untuk program dan sebagainya, saya sangat mendukung sekali. Ya. Wah ini luar biasa nih para parents ya, memang ya bisa jadi juga anak-anak kalau kita suruh ke salah satu jurusan dia juga nggak mau kalau nggak sesuai passion dia Mam ya. Nah terus kalau ngomongin soal teknologi nih Maya, pastikan teknologi ini kan banyak banget ya Mah berkembangnya. Ini kan pasti ada orang tua yang takut juga nih. Nanti kalau berkembang nih anak saya jadi apa nih? Kalau Mama nanggepin isunya gimana sih kalau tentang perkembangan teknologi saat ini? Kalau saya menanggapinya begini. Anak saya itu istilahnya sekarang kan sudah masuk generasi alpha ya. Untuk yang 2010, lahir 2010 ke atas itu adalah generasi alpha. Jadi kita nggak perlu takut bahwa anak kita akan kecanduan teknologi lah, atau istilahnya tuh nanti teknologi akan merusak. Justru generasi alpha ini adalah anak yang bisa memilah gitu ya. Jadi anak-anak yang bisa memilah bahwa oh teknologi iya, alam kreativitas dia iya gitu. Jadi untuk ibu-ibu yang istilahnya tuh anaknya suka dengan teknologi, jangan dihambat, malah justru malah ikuti. Gitu, support, dukung gitu. Karena anak-anak generasi alpha ini memang sudah didesain untuk mengikuti teknologi yang ada saat ini. Nah ini nih buat orang tua nih yang takut nih, katanya nanti kalau main HP anaknya jadi autis, jadi nggak ini, salah ya. Justru kata Mama Elisa dibilang anak-anak zaman alpha udah bisa bedain kok yang mana yang, dan mereka juga udah tahu waktu wajar ya Maya. Kadang ya udah capek, udah nih waktunya udah kayaknya udah gak boleh main teknologi lagi, kadang-kadang mereka udah bisa milah sendiri karena udah mulai gede nih. Nah jadi parents jangan takut dengan teknologi. Tadi kata Mama Eri support ya, kita harus ikutin perkembangannya. Nanti kalau anak-anak gak ikutin perkembangan, mereka yang tertinggal ya Maya. Iya, dan satu lagi harus diingat, perlu didampingi. Nah ini nih, kalau ngomongin pendampingan kode kido nih ya teman-teman ya, atau orang tuanya juga harus ngedampingin. Cari lembaga khusus yang bisa ngedampingin loh. Ini juga jadi salah satu catatan yang penting ya Maya. Bener ya Maya? Banget. Nah oke Ma, ini pertanyaan terakhir Ma. Apa sih harapan buat kita nih kode kido? Tentu ya Mama mempercayai kode kido kan pasti dengan pertimbangan yang banyak. Tadi salah satunya karena kode kido itu nggak anak-anak yang udah bisa tuh langsung masuk ke level sesuai minat dan bakatnya. Nah apa sih harapan buat kode kido, khususnya kode kido Palembang ya Ma ya? Apa yang Mama harapkan dari kita agar kita bisa berkembang dan unggul lah ke depannya gitu? Saya harapkan bahwa kode kido istilahnya itu cepat ya mengembangkan bakat-bakatnya gitu. Kalau bisa ada kelas-kelas yang benar-benar untuk kedepannya tuh memicu beneran kemampuan anaknya untuk berkembang ya. Dan nggak cuma sampai di sini aja gitu, bukan cuma sampai bikin game, bikin apa, tapi memang ada kedepannya untuk aplikasinya di masyarakat nanti kedepannya. Saya pengennya begitu dari kode kido ya, dan saya pengennya kode kido ini berkembangnya lebih pesat ya lebih dikenal masyarakat lebih banyak, dan bagaimana kode kido ini merambah ke seluruh lapisan masyarakat, itu akan lebih baik untuk pengembangannya ke depannya. Ya, terima kasih Ma. Itu sesuatu hal yang mudah-mudahan nanti ke depan akan kita wujudkan ya teman-teman yang nonton hari ini salah satu visi juga nih yang kita akan coba kembangkan dan lebih baik lagi nih Ma ke depan untuk kode kido. Pesan Mama terakhir untuk teman-teman yang nonton di Parents Talk untuk seluruh orang tua
yang ada di manapun berada nonton Parents Talk, silakan mah pesan-pesannya. Iya, untuk mama-mama di rumah, saya berpesan jangan pernah takut untuk mengembangkan bakat dan minat yang ada pada anak-anak Anda selama itu Anda didampingin dan dimonitor. Dan satu lagi, kalau memang dia suka komputer, suka teknologi, harus ada wadahnya, harus ada tempatnya untuk memfasilitasi bakat-bakat mereka. Salah satunya di Kode Kido. Yuk bergabung sama kami. Ya, wah ini luar biasa nih. Terima kasih ya Mbak Elis ya. Ini benar nih, kita bisa menjadi wadah, jadi tempat friendly kayak gini gitu, jadi friend ya Maya. Yang jelas kita di sini punya visi di mana orang tua sama kita, para pengurus Kode Kido dan juga Miss itu jadi keluarga. Kita nggak ada yang namanya ini anak-anak B, anak C, anak D, nggak ada. Semuanya itu keluarga dalam satu family yang namanya Kode Kido. Dan kita berharap semua anak yang bergabung di sini semuanya jadi kreator masa depan yang unggul. Ma, terima kasih. Terima kasih. Udah jauh-jauh 2 jam loh, 3 jam dari Palembang ya. Ini datang ke studionya kita. Ini kita live-nya di studio teman-teman. Luar biasa. Terima kasih Mas. Salam buat Silwo. Salam buat keluarga. Ya. Buat teman-teman semua, terima kasih yang udah nonton podcastnya kita di Parents Talk hari ini. Edisi kali ini kita akan ngobrol dengan parents yang lain di edisi Talk, Parents Talk berikutnya. Jangan kemana-mana, terus subscribe, follow, dan terus juga komen. Ya kalau misalnya mau ngobrol sama Dr. Elis bisa kemana Mak? Ke Instagramnya? Bisa Instagramnya Aisponda. Aisponda. Teman-teman bisa follow nanti di sana. Lihat di bawah ini ya, nanti ada follow. Terus juga follow juga Instagramnya kita, Kode Kido Palembang, dan juga Instagramnya pusat kita, Kode Kido. Teman-teman silakan dimanapun teman-teman berada di seluruh Indonesia, kita udah ada 23 cabang Kode Kido. Silakan pilih HQ yang terdekat. Kalau teman-teman di Sumatera Selatan, di Jambi, Bangka Belitung, dan juga di Palembang, silakan join ke Kode Kido Palembang. Kita ada di Simpang Patau, My Office Coworking Space lantai 2. Nah, ayo bergabung bersama kami. Kita udah ada 50 murid dari seluruh penjuru Sumbaksel yang udah bergabung dan mereka akan menjadi kreator masa depan berikutnya. Sampai ketemu di lain kesempatan dan juga Parents Talk berikutnya. Ketemu lagi, sehat selalu dan jaya selalu. Digital wong kita pasti bisa juga. Dah.